Hari ini kita mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa ini orang yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan saya merasa di rumah sendiri, setiap di Victory ini saya merasa seperti keluarga sendiri. Karena di sini ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Sekalipun sedang babak belur di proses Tuhan dan diremukkan Tuhan. Tapi ini adalah orang-orang yang haus dan lapar begitu rupa, dan akan menikmati sesuatu yang ilahi dalam hidup. Menikmati kedahsyatan Tuhan. Amin. Kita akan lihat, hari ini kita akan belajar firman banyak, dan saya berdoa, firman ini akan memerdekakan hidupmu, membuat engkau benar-benar kenyang, makan firman, dan hidup berkemenangan dalam segala hal. Dan tentunya, engkau tambah bahagia, keluargamu bahagia, usahamu diberkati, dan semua janji Tuhan kita nikmati dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita ngalami banyak hal yang gak enak, nikmatin saja, jalani saja. Ini bagian yang harus kita jalani. Kita harus nikmati sesuatu yang ilahi, sekalipun itu tidak enak rasanya. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan lihat. Ada beberapa orang yang hari ini sedang bergumul menantikan mujizat Tuhan. Dengerin baik-baik. Tuhan akan pulihkan hidupmu di tahun ini. Jalan saja sama Tuhan. Karena di balik semua kejadian yang kita alami, di balik semua hal yang tidak enak yang kita alami, Tuhan sudah ngajarin sesuatu yang ilahi. Tuhan mau hatimu dan Tuhan mau hati saya. Kadang diizinkan dulu lewat proses perjalanan yang tidak enak. Karena dableknya kita, karena ngeyelnya kita, kadang kita perlu dibenturin pakai problem masalah. Kadang kita harus ngalami hal yang tidak enak dulu. Baru kadang kita sadar. Kalau sudah kebentur masalah yang tidak enak, kita nggak sadar, itu namanya sudah terlalu. Makanya hari ini kita mengerti firman. Belajar ngerti isi hati Tuhan. Kalau kita ngerti isi hati Tuhan, apa yang terjadi? Seperti engkau ngerti isi hati pasangan. Ngerti isi hati anak-anak. Dia akan nyaman, dia akan tenang, dan akan damai. Tapi yang jadi masalahnya, kita seringkali diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar kita yang menyenangkan. Bahkan beberapa orang yang pasangannya tidak menyenangkan. Tetapi, dengerin baik-baik ya, Tuhan tetap menyenangkan dalam situasi kondisi apapun. Sekalipun gue ditinggalkan sendiri, sekalipun ngalami hal yang lain, Tuhan tetap baik. Dia tetap baik. Makanya sampai hari ini gue diberikan kesehatan yang sempurna, untuk belajar firman, untuk ngerti janji Tuhan. Kita akan lihat, seorang perempuan, ini karena banyak perempuan, saya mau bicara tentang banyak perempuan nanti, akhirnya kita akan bicara sama dari pihak laki-laki. Ternyata di Alkitab ada perempuan yang mengalami penderitaan. Dan penderitaannya sudah lama sekali. Sudah 12 tahun. Ibu bisa bayangkan itu perempuan menderita. Dan penderitanya itu dalam kondisi berdarah-darah. Coba kita lihat di Lukas pasal yang ke-8 ayat 43. Ada seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Bayangin. Ini perempuan sudah 12 tahun loh mengalami penderitaan. Di sini juga ada orang yang 20 tahun, 30 tahun, bahkan ngalamin penderitaan. Ada juga yang ngalamin penderitaan baru setahun, 2 tahun, atau berapa bulan. Tapi ini perempuan sudah 12 tahun mengalami penderitaan yang parah. Menderita pendarahan. Bapak bisa bayangkan itu? Ketika dia menderita pendarahan, pasti lemas, kurus, kering. Dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Hopeless. Nggak ada pengharapan lagi nih. Kenapa? Udah berobat ke tabib, mungkin berobat ke dukun, berobat ke para hamba Tuhan, berobat kepada siapapun, pingin ngalami kesembuhan, dan ternyata nggak ngalami kesembuhan. Sama seperti hidupmu hari ini, mungkin sudah bangkrut, sudah dikecewakan, sudah dihianati, sudah dilukai, pingin ngalami breakthrough dan terobosan, sudah ikut doa puasa 40 hari, puasa Esther, puasa Daniel, puasa orang Niniwe, puasanya Musa, siapa lagi? Puasanya siapa? Diikutin semuanya. Dan ternyata sampai hari belum mengalami breakthrough dan terobosan. Sudah doa, tengkurap, jempalitan, gulung-gulung, mereng, berlutut, berdiri, nangis sampai air matamu.
habis dan ternyata belum mengalami terobos. Dengerin, Beb. Ada pengharapan. Di saat kita menantikan mujizat, di saat itulah sebenarnya Tuhan mau urusin hati kita. Amin. Nah, ketika Tuhan urusin hati kita itu yang tidak enak. Menunggu Tuhan bekerja itu tidak enak. Kata kitab pengkhotbah katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi kalau hidupmu hari ini belum indah, berarti belum waktunya Tuhan, itu masih waktumu sendiri. Ketika masih belum waktunya Tuhan, masih waktumu sendiri, artinya Tuhan sedang ngurusin hatimu. Tuhan mau apa? Tuhan mau ubahkan hatimu untuk dibentuk, diproses. Ketika sudah disiapkan, ketika mengalami pemulihan, apa yang terjadi? Kau akan menikmati posisi di mana janji Tuhan akan digenapi. Banyak orang yang berdoa, konseling sama saya. Pingin suaminya dibalikin, pingin bisnisnya, keuangannya dipulihkan, pingin keluarganya jadi harmonis dan lain sebagainya, pingin cepat-cepat. Tetapi dia belum mempersiapkan diri dengan baik. Seringkali kita minta sama Tuhan, pingin diberkati, pingin dipromosi, pingin kita menjadi orang yang berhasil, sukses, dan lain sebagainya. Tapi kita belum mempersiapkan wadah yang besar. Kita belum siap terima sesuatu ketika Tuhan benar-benar momentum itu datang. Bapak bisa bayangkan, ketika engkau pingin suamimu balik, tapi kelakuanmu masih seperti orang dunia. Bawelnya masih nggak ketulungan. Cerewetnya luar biasa. Cemburunya luar biasa. Ketika engkau pingin diberkatin Tuhan, tapi engkau nggak bisa ngelola keuangan. Politnya bukan main, medit, kikir, melekiknya bukan main. Hanya fokus pada dirimu sendiri, kebutuhanmu sendiri, keakuanmu sendiri. Gue pingin dipromosi tapi sombong, angkuhnya luar biasa. Bapak Ibu, ketika kita menunggu mujizat itu terjadi, ketika kita sedang menunggu pemulihan itu terjadi, Tuhan itu selalu urusin di dalam hati kita. Selalu Tuhan urusin hati kita. Dan Tuhan mau hati kita sepenuhnya. Bukan diri kita yang memerintah, bukan ego kita yang memerintah, bukan emosi kita yang memerintah, bukan keakuan yang memerintah, tetapi makanya kita harus memberi diri dan Roh Kudus yang harus memimpin hidup kita. Kita harus mati terhadap diri sendiri, baru Roh Kudus bisa memimpin hidup kita. Bayu bisa bayangkan ketika mengalami pemulihan, tapi kelakuanmu masih pakai manusia lama. Untuk kita menerima anggur yang baru, kita harus ganti kantong yang lama. Kalau kantong yang lama dikasih anggur yang baru, kantong itu pecah. Harus ganti kantong yang baru yang lentur. Ketika anggurnya mengembang, bisa ngikutin. Banyak orang mengharapkan sesuatu yang ilahi, mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan, tapi ketika diremukkan, diproses, dibentuk, teriak, jerit, nangis, merasa dirinya benar. Saya ngonselingin banyak orang, dan ternyata ketika mereka ini selalu ngomong, bahwa suamiku begini, dia yang salah, istriku yang salah, dan selalu nyalain orang lain, artinya sebenarnya hatinya belum benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Selalu merasa dirinya paling benar dan dia jadi korban dan orang lain salah. Tuhan cara kerjanya nggak seperti itu. Kalau kau ingin dipulihkan, dia Tuhan mau urusin hatimu dulu. Hati kita yang harus dibereskan. Tapi nanti baca seluruh kitab, tokoh-tokoh di Alkitab yang hebat-hebat itu, dia selalu diurusin dirinya. Hatinya selalu diurusin. Sebelum mengalami promosi, sebelum mengalami peninggian, sebelum mengalami pemulihan, diurusin dulu. Karena yang di dalam hati ini yang tahu diri kita dengan Tuhan. Ini harus jadi korban dulu. Ini harus dipersembahkan untuk Tuhan dulu. Kalau tidak, nanti fokusmu bukan kepada pribadi Tuhan, tapi fokusmu kepada sesuatu yang lain. Tuhan mau hati kita lebih dari apapun juga. Tuhan mau hatimu dan Tuhan mau hati saya. Makanya diizinkan segala sesuatu yang tidak enak yang terjadi dalam hidup kita, tujuannya untuk ngapain? Membentuk hati kita. Supaya kita nurut seperti yang dia mau. Supaya ngikutin kita apa yang dia inginkan dalam kehidupan kita. Dengerin baik-baik, Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Hidup kita hari ini sebenarnya miliknya Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, hidup kita ini miliknya Kristus sepenuhnya. Kita ini nggak punya hak apa-apa, tapi kita merasa punya hak atas hidup kita sendiri. Kita memutuskan segala sesuatu semau kita sendiri. Kita bertindak seenak perut kita sendiri. Kita ngomong pakai pola pikir sendiri, cara pandang kita sendiri. Padahal kita ini milik Kristus sepenuhnya. Harusnya dia yang ngontrol dan mengendalikan. Makanya di kitab Roma, di kitab Galatia, dikatakan seperti ini. Hiduplah dipimpin roh. Orang yang hidup dipimpin roh itu mati terhadap dirinya sendiri. Memberi hatinya, pikirannya, perasaan untuk Kristus. Dan menaklukkan dirinya kepada firman, baru bisa
hidup dipimpin Roh. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Jadi selama kita tinggal di muka bumi ini, kita berjalan setiap hari bersama Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, berjalan seperti yang Tuhan mau. Tujuannya ketika kita berjalan sama Tuhan, Tuhan akan bawa kita naik terus, seperti di Ulangan pasal yang ke-28. Naik terus. Di Korintus dijelaskan kita akan berjalan dari iman satu kepada iman yang lain. From glory to glory, dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Sampai kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kenapa yang terjadi kalau kita didapati menjadi serupa segambar dengan Kristus? Kuasa, otoritas akan dipercayakan dalam hidupmu. Hidupmu akan menikmati semua yang Tuhan janjikan. Powerful lah Bang. Tuhan sedang ngurusin hati. Seperti orang perempuan ini. Dia udah sakit selama 12 tahun. Bapak bisa bayangkan itu pasti kurus, kering, menderita. Sudah susah hidupnya, uangnya habis untuk berobat semuanya. Bukankah di sini ada orang-orang yang alami itu? Sudah dihianati, ditinggal berzina, dibawa kabur, mau wewe gombel, dibawa kabur wanita sundal dan lain sebagainya. Eli masih ngomongnya manis. Itu wanita, apa itu? Wanita bijak apa? Wanita tobat, Pak. Wanita tobat. Saya bilangnya wanita sundal malahan. Kenapa? Itu wanita benar melacurkan diri hanya untuk merebut milik orang. Jadi baik-baik, kita Amsal katakan begini. Orang yang merebut miliknya orang, yang merebut istrinya orang atau merebut suaminya orang, itu pasti kena hukuman. Tenang saja. Kadang maunya kita, suami yang dibawa kabur itu, terus kita doain, wanita yang bawa kabur itu disambar petir, dihukum Tuhan, ditampar malaikat dan lain sebagainya. Cara Tuhan nggak seperti itu kok. Justru kalau seperti itu, ngalami kejadian seperti itu, koreksi hatimu. Apa yang harus kupersiapkan ketika suamiku pulang nanti? Ketika suamiku udah bertobat, apa yang ku harus perbuat? Apakah aku harus melayani dengan baik, senyum dengan manis? Kan hari ini saya berdoa loh ya. Saya udah orang-orang Victory, orang yang ngalami kemenangan. Tiap hari dikotbahin Bu Eni. Dari IG Live, itu seminggu berapa kali, terus ikut doa puasa, ada retret, ada ibadah. Harusnya kalian mengalami kemenangan. Harusnya kalian hatimu tuh benar-benar ngikut Tuhannya itu 100%. Loh, dikotbahin, loh, diteriakin, loh, dengerin pengajaran tiap minggu. Bayangin berapa kali itu. Emakmu tuh ngajarin begitu rupa, kasih contoh hidup luar biasa. Harusnya engkau mengalami kemenangan. Hidupmu harusnya jadi berkat bagi banyak orang. Saya sering kali ngonselingin orang, dan saya tanya, kenal Bu Eli? Oh iya kenal. Mereka sangat diberkati dengan makmu loh. Saya berdoa, benar-benar hidupmu juga jadi berkat seperti Bu Eli alami loh. Karena kalau enggak, kekristenan hanya cari pendeta, minta ditumpang tangan pendeta terus, nggak bertumbuh terus ke arah Kristus, bagaimana? Kalau lo ingin ngalamin mujizat, hari ini mengharapkan mujizat lah, diponis dokter sakit lah, suamimu kabur, keuanganmu bawa belur, nah, mungkin ada orang yang bahagia nggak ada masalah di sini. Ya, puji Tuhan kalau nggak ada masalah, bersyukur nikmatin itu. Tapi ada orang-orang yang struggle, sedang berjuang dengan hidupnya, nikmatin jalan sama Tuhan. Sumber dari segala sumber kita mengalami pemulihan adalah kita nempel sama. So kita lanjutkan lagi. Perhatikan, perempuan yang menderita pendarahan ini sudah 12 tahun, dia sudah berobat kemana-mana dan tidak berhasil disembuhkan. Ayat yang keempat-empatnya ngomong begitu. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhenti pendarahan. Cukup memegang ujung dari jubahnya Yesus, berhenti pendarahan. Nah, kita lanjutkan lagi. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, guru, orang banyak mengerumuni dan mendesaknya. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diri. Powerful nggak? Perhatikan baik. Ketika Yesus menyentuh Yesus, kuasanya akan mengalir dalam kehidupan kita. Bagaimana Pak menyentuh Yesus? Saya udah ajarin. Cari bukunya Jane Madame Guyon. Atau beli bukunya Benin, Selamat Pagi Roh Kudus, itu ngajarin kok bagaimana masuk dalam kedalaman intim dengan Tuhan. Berkali-kali saya khotbah tentang keintiman di Victory yang nonton tidak banyak. Tapi ngomong tentang problem, ngomong tentang breakthrough, ngomong tentang doa dijawab, ngomong tentang terobosan, itu yang nonton banyak. Dengerin baik-baik. Kalau nggak pengen terobosan, kau pengen ngalami pemulihan, kau ngalami breakthrough, kau ngalami sesuatu yang nilai dalam hidupmu,
engkau harus bisa menyentuh Yesus. Lewat apa? Membangun keintimanmu dengan Tuhan. Semua masalah dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita itu di dalam kontrol dan kendalinya kerajaan Allah. Tuhan tahu persis detail hidupmu. Alkitab katakan bahwa rambut yang jatuh dari tubuhmu pun Tuhan tahu. Semuanya dihitung detail. Sel seluruh tubuhmu, semuanya dia tahu. Organ tubuhmu yang sakit, yang alami kayak apapun, dia tahu. Karena dia yang menciptakan dia. Semua persoalan, masalahmu, dia tahu. Yang jadi masalahnya, ketika kita ini menghadapi masalah, persoalan yang tidak enak, masalah-masalah yang rasanya mau nyerah, kita cenderung lebih suka mencari manusia daripada mencari Tuhan. Kita lebih senang cari pendeta, ditumbangi tangan, dapat nubuatan, didoain, nangis dekat emakmu itu paling bahagia kan. Nanti didoain, tak doain, tak doain. Nyari saya pasti juga tak doain. Jadi baik itu. Kalau engkau ingin mengalami breakthrough, mujizat, pemulihan dalam hidup, engkau sendiri harus mengalami Tuhan dan engkau sendiri harus cari Tuhan. Seperti perempuan, apa yang terjadi ketika memegang ujung dari jubahnya Yesus. Yesus sendiri merasa dalam dirinya ada kuasa yang mengalir. Powerful. Tapi bisa bayangkan. Ketika engkau setiap hari nempel dengan dia. Dengerin khotbah saya itu banyak tentang keintiman saya ngajarin itu. Ketika engkau masuk dalam kedalaman hati Tuhan. Bukannya sekedar berdoa minta, nangis, jerat-jerit, teriak-teriak, suamiku kabur di bawah kuntilanak, suamiku kabur di bawah wanita sundal, suamiku kabur di bawah wanita tobat. Engkau nangis, meratap diri sendirimu, engkau nangisi dirimu sendiri, engkau nangisi negomu. Dengerin baik, berdoa tidak berhenti sampai situ. Engkau ingin kenal hati Tuhan. Engkau ingin ngerti maunya Tuhan dari semua kejadian yang kamu alami. Dari semua kejadian yang saya alami pun, saya belajar banyak. Dari situ, saya mau belajar berubah, step by step. Ternyata Tuhan mau hidup kita. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau kita berjalan dalam kehendak-Nya. Tujuan itu ngapain? Kita menjadi orang yang bisa dipercaya, jadi kepanjangan lidah Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan. Nah, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kuncinya apa? Kita nyentuh Yesus. Makanya membangun keintiman bukan hanya teriak, bahasa roh, nangis, gemetar-gemetar, dan lain sebagainya. Tapi engkau belajar firman, merenungkan firman, berdoa, cari Tuhan dengan kesungguhan hati. Makanya kalau mau dengerin khotbah sambil masak, kamu nggak ngerti apa-apa kamu. Kamu mesti belajar firman, merenungkan firman, dan praktek firman sendiri loh. Dengerin khotbah sambil masak, bikin sambal, apa, nggak mana bisa. Kamu mesti merenungkan Tuhan, merenungkan firman-Nya, bergaul dengan Tuhan, masuk sampai kedalaman keintiman hati Tuhan, ngerti apa yang Dia mau. Perlu waktu tidak cukup seminggu, 2 minggu loh. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kejar Tuhan, cari Tuhan, cintai Tuhan. Pak, sesak Pak, capek Pak, lelah Pak. Lakukan terus. Jenuh, lakukan terus, lakukan terus. Cari Tuhan. Semakin kau kejar Tuhan, semakin kau cari Tuhan, semakin kau dekat dengan Tuhan. Saya sudah mendengar, saya sudah melihat kesaksian ketika awal nangis-nangis. Baru setahun terakhir ini mereka mengalami pemulihan. Mereka ngerti hati Tuhan, semakin dikuatkan, responnya benar dan apa yang terjadi. Kuasa Tuhan mengalir dalam hidup. Pelan-pelan mereka mengalami breakthrough dan terobosan. Saya melihat banyak orang dipulihkan Tuhan. Kalau kau ingin mengalami pemulihan, kau harus jamah Tuhan. Nyentuh hatinya Tuhan. Bukan sekedar minta, mohon, teriak-teriak, nangis, golong-golong, nangisin diri sendiri, bahwa aku yang paling dihianatin, aku paling disakitin. Stoplah komplain sama Tuhan. Kenalin hati Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kejar Tuhan sungguh-sungguh. Cintai Tuhan. Jangan belajar firman sambil masak. Fokus. Duduk diam di kaki Tuhan. Belajar. Kunci kamarmu, matiin handphonemu. Fokus cari Tuhan. Renungin firman, dengerin khotbah. Terus doa nyembah Tuhan. Terus diam dalam hadirat Tuhan. Kamu gak pingin apa-apa, pingin hati Tuhan. Tuhan sebenarnya kau ciptakan aku ingin kau apa? Atau sekedar aku jadi ibu rumah tangga, dan ternyata aku jadi ibu rumah tangga menderita seperti ini, atau apa? Cari itu, kejar itu. Kejar tujuan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan tahu. Orang yang selalu problem dalam hidupnya, selalu bermasalah dalam hidupnya itu biasanya hubungan dengan Tuhannya tidak benar.
Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak benar tuh konflik isinya. Kenapa? Fokus kita bukan pribadi Tuhan, fokus kita pada diri sendiri. Pada kenyataannya, banyak semua orang lebih sayang sama dirinya sendiri, lebih mencintai dirinya sendiri. Lihat HP-mu itu isinya fotonya siapa. Kenapa seperti itu? Karena kita lebih banyak fokus pada diri kita sendiri. Bahkan kita berdoa pun isinya kuku, aku, diriku, dan saya semua. Yo belajar, Tuhan, Engkau ciptakan aku sampai hari ini, tujuanmu apa? Maksudmu apa? Supaya aku menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya merengek, bukan hanya menyenangis. Dengar baik-baik ya. Ada orang yang mengalami trouble berat hari ini, mengalami masalah berat hari ini. Dengerin, di balik semuanya itu, Tuhan punya maksud dan tujuan. Suatu hari ketika engkau dipulihkan, engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kamu nggak ngerasa apa-apa. Hari ini rasanya udahlah pengen nyerah dan lain sebagainya. Di balik semua yang kamu nggak bisa lihat, kamu bisa melihat hal yang tidak kelihatan itu. Bahwa Tuhan menyiapkan sesuatu yang besar. Makanya hari ini Tuhan sedang urusin hatimu. Tuhan urusin hatimu. Tunggu waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, dia datang dengan gemetar. Tersungkur di depannya menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya yang menjamah dia dan bahwa seketika itu juga menjadi sembuh. Maka kata yang kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Powerful nggak? Terima mujizat nggak? Ibu, mujizat itu mudah sekali Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mudah sekali. Tapi yang jadi masalahnya, untuk Tuhan persiapkan hati kita untuk menerima sesuatu yang besar dari Tuhan itu, susahnya minta. Kenapa kita kadang dapat? Kitanya fokus pada diri kita sendiri, kita nyenengin diri kita sendiri, kita puaskan hati kita sendiri. Sekarang kita akan lihat lagi di kitab 2 Tawarik pasal yang ke-17. 2 Tawarik pasal yang ke-17. Pasal yang ke-17. Kita akan lihat. Mulai ayat yang pertama. Ini kisahnya Raja Yosafat. Raja Yosafat pun mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Itu apa yang dia lakukan? Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel yang memperkuat dirinya. Nanti selidikin kata memperkuat dirinya itu dalam hal apa? Banyak hal. Makanya dalam kondisi apapun harus perkuat dirinya. Yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Tambah hari kita kenal Tuhan, tambah hari kita kenal firman, dari khotbah Ibu Eli, pendeta lain, dengerin khotbah saya, harusnya yang tambah hari tambah kuat, bukan tambah lemah. Kalau kekristenan seseorang ini tambah hari tambah lemah, gampang nangis, gampang teriak, gampang konseling, minta dikonselingin terus, minta ditumpangin tangan pendeta terus. Lu pendeta itu butuh, gembala itu perlu. Itu buat orang-orang untuk membimbing. Tapi harusnya, nah saya ngomong begini ini banyak orang tersinggung. Katanya, oh itu pengajaran sesat, karena nggak butuh gembala. Penting. Yang jadi masalahnya ketika engkau sudah mengenal firman, bertumbuh dengerin khotbah, Bu Eli seminggu bisa berapa kali itu, tapi engkau minta dikonselingin terus, minta didoain terus, berarti kan firmannya nggak bekerja dalam hidup. Dengerin firman, dilakukan, tambah ngerti, tambah dibukakan pewahyuan, semakin kau bertumbuh ke arah Kristus. Ketika engkau bertumbuh ke arah Kristus, hidupmu bukan minta dikonselingi, justru kamu akan dikirim orang-orang bermasalah untuk kamu konselingi. Sehingga kamu bertumbuh ke arah Kristus, semakin dewasa di dalam Tuhan. Fokusmu hanya untuk nyenengin Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Harusnya seperti itu kekristenan itu. Semakin kuat, bukan semakin memble, semakin lemah, semakin jenuh, bahkan ribut masalah makanan, itu malu-maluin. Harusnya kita itu fokusnya bukan pada diri kita sendiri. Saya nggak habis pikir kalau orang itu masih suka berantem, hanya ngerebutin hal yang konyol, ngerebutin hal-hal yang sepele. Fokus kita itu harusnya Tuhan. Fokus kita itu harusnya tujuan Tuhan dalam hidup kita itu apa? Sehingga kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Semakin kita berjalan sesuai dengan kehendaknya, semakin kita menggenapi apa yang Dia mau,
Semakin kita ngikutin apa yang dia kehendaki, dan kita menikmati semua janjinya, hidup kita semakin hari semakin powerful di dalam. Harusnya kekristenan yang sejati, perjalanan adalah naik terus, naik terus, naik terus. Ngalami pemulihan, ngalami breakthrough, ngalami terobosan. Dan semakin dikuatkan. Kalau engkau belum ngalami terobosan, semakin kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, kejar Tuhan dan cari Tuhan. Jangan fokus hanya sekedar dirimu sendiri. Kamu belajar kejar Tuhan, kejar Tuhan. Dan apa yang terjadi? Semakin hidupmu mengalami kemenangan. Kita akan lihat. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda, dan pasukan-pasukan penduduknya di tanah Yehuda, serta kota-kota Efraim direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal. Ini Raja Yosafat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia kejar Tuhan, dia cintai Tuhan, dia kasihi Tuhan. Dia perkuat sendiri. Bapak Ibu, ini Raja Yosafat menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di kota Yehuda dan pasukan penduduk di tanah Yehuda. Dia memperlengkapi daerah-daerah itu dengan pasukan-pasukan yang kuat supaya musuh nggak menyerah. Nah, hari ini kan musuh kita ini sebenarnya bukan darah dan daging. Menurut kitab Efesus, musuh kita adalah roh jahat di udara. Musuh kita adalah kelemahan-kelemahan kita. Harusnya kita tahu kelemahan kita itu di mana. Kita harus kenalin diri kita itu di mana. Kelemahan kita di bagian mana, saya tahu kelemahan saya di bagian mana. Saya akan terus bawa ke hadapan Tuhan kelemahan saya. Minta diproteksi, minta dijagai. Kalau kelemahanmu, kamu nggak serahkan sama Tuhan, itu kelemahan bisa jadi pintu masuk setan untuk hancurkan hidup. Apapun itu namanya. Kelemahan kita masing-masing kan berbeda-beda. Setiap orang itu punya kelemahan berbeda-beda. Jagain dan serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan supaya kau mengalami kemenangan. Kalau enggak, kelemahan itu akan jadi pintu. Setan akan habisin kamu. Setan akan masuk melalui pintu itu dan tujuan itu hancurkan kekuatan. Ada orang yang bawelnya bukan main. Ada yang cemburunya bukan main. Ada yang pelitnya bukan main. Ada yang gampang tersinggungan. Pikirannya jelek, pikirannya negatif. Gampang marah. Gampang ngamuan, susah mengampuni, dan lain sebagainya. Setiap orang punya kelemahan masing-masing. Dan kelemahan itu kita harus kenali dalam diri kita. Oh, aku punya kelemahan yang mana? Diserahin sama Tuhan. Ada yang pikirannya itu, orang Jawa bilang gerambyang, mana-mana. Gak bisa kondisi, penuhi dengan ketakutan. Pikirannya dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan. Sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Rasanya mesti makan obat dulu, baru bisa tidur. Dengerin baik-baik. Kenali kelemahan dan serahin sama Tuhan. Semua kelemahan kita sebenarnya sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Kelemahan kita ya. Ditanggung Yesus di Kalvari. Bagian kita ngikutin Tuhan. Kalau kita ngikutin Tuhan, Tuhan akan jagain kamu, Tuhan akan proteksi kamu. Tuhan akan bawa engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Hidupmu nggak akan babak belur terus. Bapak kita ini Bapak yang baik. Dia mau kita menikmati semua janji. Apalagi di tahun ini kita akan menikmati janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Kita akan menikmati divine connection. Kita akan menikmati promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Kita akan menikmati pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Di ayat yang ketiga, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Israel mengalami pemberontakan. Ibu bisa pelajari di seluruh perjalanan orang Israel. Ini orang pilihan Tuhan. Orang yang dikuduskan Tuhan, tapi hatinya itu jahatnya bukan main. Berontak, ngelawan ketika nggak ada pemimpin, ngeyelan, ngelawan otoritas yang ada, menghujat Tuhan, mencari Tuhan, gerutu, ngomel, dan lain sebagainya. Ujungnya apa? Ujungnya dibinasakan. Ibu kalau pelajari tentang kisahnya orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mati semuanya di padang gurun, hanya sisa Kaleb dan Yosua dan generasi yang dibawa Tuhan. Sisanya mati semuanya di padang gurun. Nggak layak masuk tanah perjanjian. Karena apa? Hatinya itu jahatnya bukan. Harusnya kita belajar firman ini, hati kita ini semakin hari semakin dimurnikan.
Hati kita ini semakin hari semakin dibersihkan, dikuduskan. Hanya untuk nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Hidup kita ini hanya untuk nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Makanya kita mesti belajar step by step. Kita lihat ya, apa yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga menjadi kaya dan sangat terhormat. Ini orang yang suka. Ini orang yang senang sekali. Kaya dan terhormat. Kalau Tuhan menyertaimu, Tuhan akan buat segala sesuatu berhasil apa yang kamu kerjakan lewat tanganmu. Apa yang kamu katakan lewat lidah bibirmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Apa yang kamu kerjakan akan memberkati banyak orang. Karena Tuhan panggil kita untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Dia, tujuan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya namanya dipermuliakan melalui kehidupan. Amin. Amin. Kita lihat lagi, kita lompat ya. Di ayat yang ke-9-nya, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ini luar biasa sekali. Dia ngangkat imam-imam untuk mengajar orang-orang Yehuda untuk hidup takut akan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di 2 Tawarik pasal yang ke-20. Apa yang terjadi? Ini orang hidupnya takut akan Tuhan dan cinta Tuhan, ternyata menghadapi problem dan masalah. Selama kita tinggal di bumi ini, kita akan selalu menghadapi masalah. Dan semua masalah itu berbeda-beda kapasitasnya. Tergantung seseorang apa yang dihadapi. Tetapi semua persoalan dan masalah yang dihadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Masih dalam batas kekuatan kita. Makanya jangan nyerah, jangan putus asa, jangan nangis-nangis terus. Cari Tuhan, kejar Tuhan, cintai Tuhan. Jangan meratapi dirimu sendiri. Suamiku kabur. Serahin sama Tuhan, nangis sama Tuhan, lapor sama Tuhan. Dia akan bela. Saya beberapa hari ini terima konseling banyak orang yang ada istrinya yang kabur, ada suaminya yang kabur. Bilang lapor sama Tuhan. Tuhan akan bela. Tuhan akan tunjukkan kedahsyatan. Dia itu Bapak yang baik. Kita punya Bapak di bumi ini, di dunia ini. Masih nggak sempurna, dia sayang ya sama kita kurang. Apalagi Bapakmu yang di surga. Dia pasti akan proteksi, dia pasti akan menjagai, dia pasti akan melindungi, dia pasti akan bawa hidup mengalami kemenangan demi kemenangan. Nggak usah pusing, nggak usah khawatir. Hari ini serahkan sepenuhnya di hadapan. Kita lihat di ayat pertama, 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meuni. Selalu ada tantangan. Dia udah takut akan Tuhan, hatinya kudus. Nanti Bapak Ibu baca di 2 Tawarik mulai pasal yang tadi sampai pasal ini. Nanti dia tahu apa yang dilakukan Yosafat. Hidupnya takut akan. Mana ada orang yang tidak punya masa. Kita ini akan selesai menghadapi masa setelah kita ini meninggal. Selama kita di bumi pakai tubuh daging ini, kita akan selalu ketemu problem. Yang jadi masalahnya, bagaimana respon kita setiap menghadapi masalah dan persoalan. Kamu bisa berbahagia, atau kamu bisa marah-marah, atau kamu bisa emosi, tergantung keputusanmu. Karena kebahagiaan itu adalah keputusan hatimu sendiri. Kita Petrus jelaskan, kalau engkau mengalami pencobaan, disuruh berbahagia malah. Bagaimana itu kan bertentangan dengan prinsip dunia. Justru kalau kita menghadapi masalah dan persoalan, kita akan lihat sebentar lagi Tuhan akan tunjukkan kuasa-Nya. Tuhan akan manifestasikan kuasa-Nya. Dan kita akan memiliki kesaksian yang powerful bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Sama dengan Tuhan yang akan beracara dalam hidupmu hari ini. Enjoy, jalani dengan bahagia. Nikmatin hidupmu dengan bahagia. Nggak usah sumpah, nggak usah stres. Bahagiakan hidupmu bersama Tuhan. Nikmatin perjalanan hidupmu sama Tuhan. Jangan fokus pada dirimu sendiri. Kau mesti belajar pikul salib sangkal diri mati. Selama engkau tinggal di bumi, engkau pasti ketemu problem. Dan pasti Tuhan tolong. Selama hatimu nempel sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti proteksi. Tuhan pasti jagai. Tuhan pasti lindungi. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar dari seberang laut Asin
Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasil Tamar, Yani Engedi. Perhatikan, Yosafat menjadi takut. Takut itu manusiawi. Tapi kalau orang itu ketakutan, itu artinya engkau nggak dikontrol lagi dengan kehendak Tuhan, firman nggak berkuasa dalam hidup. Di mana ada ketakutan, iman hilang. Di mana ada iman, ketakutan hilang. Takut masih wajar. Tapi langsung ambil keputusan. Ada tekanan-tekanan, wah begini-begini, cepat serahin sama Tuhan. Bukankah Alkitab banyak sekali ngomong, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Gak usah khawatir dengan apa yang kamu hadapi. Persoalan seberat apapun, nggak perlu khawatir, nggak perlu. Saya nggak pernah cemas, saya nggak pernah pusing, saya selalu bahagia, saya selalu enjoy menikmati. Padahal banyak tantangan, banyak tekanan dan lain sebagainya. Tapi saya jalani dengan bahagia. Saya kenal Tuhan saya loh. Siapa Tuhan yang saya sembah? Saya tahu dia. Saya melayani Tuhan 20 tahun lebih. Saya kenal Tuhan yang saya sembah. Saya kenal Tuhan yang saya layani. Dia tidak pernah membiarkan saya sedikit pun. Dia memproteksi hampir 25 tahun lebih. Saya mengenal Tuhan, saya melayani Tuhan. Dia Allah yang selalu muncul tepat pada waktu itu. Dia proteksi, dia jaga, dia lindungi. Bukankah Allah yang saya sembah adalah Tuhan yang sama yang Bapak Ibu sembah? Dia juga tidak akan pernah tinggalkan hidupmu. Dia urapin saya. Tuhan yang sama, Tuhan juga akan urapin hidup. Tuhan bikin breakthrough dalam kehidupan saya. Tuhan juga akan bikin breakthrough dalam hidup. Bapak Ibu kan dengar, saya pernah sakit di bulan Agustus, pulang dari PD Victory Surabaya. Saya nggak bisa jalan 11 hari, ini saya sehat. Tidak kekurangan suatu apa. Badan semakin langsing, puasa intermittent terus dari bulan Agustus sampai hari ini. Badan semakin sehat, semakin pulih, semakin bisa melayani Tuhan, semakin diurapi, semakin penuh hikmah. Powerful. Tuhan yang sama kalau Tuhan memulihkan saya, Tuhan yang sama juga Tuhan memulihkan kehidupan kau. Keuanganmu juga akan dipulihkan. Keluargamu akan dipulihkan. Suamimu akan dipulihkan. Anak-anakmu akan dipulihkan. Semua aspek dalam kehidupanmu akan dipulihkan. Hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Ibu, setelah saya sakit, saya memutuskan dengan istri saya mau kejar perkenanan Tuhan. Kita nggak mau ingin yang lain. Dan waktu saya lebih banyak, saya diam di kaki Tuhan. Hubungan dengan Tuhan semakin hari semakin. Dan hubungan saya dengan Tuhan dipulihkan. Saya berdoa, terimpartasi kepada kehidupan Bapak Ibu semua. Engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan setiap hari. Lebih banyak luangkan waktu dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang bisa berpikir begini. Aku nggak punya waktu, aku terlalu sibuk bekerja, pokoknya aku sibuk ngurus ini, itu. Sebenarnya bukan kok nggak punya waktu. Tergantung prioritasmu itu di mana. Kalau prioritasmu di pekerjaan, kau akan lebih banyak waktu, luangkan waktu di pekerjaan. Di tempat di mana engkau utamakan, disitulah kamu lebih banyak waktu, luangkan waktu. Tapi kalau engkau belajar menomorsatukan Tuhan, engkau pasti punya waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Nggak ada alasan. Aku nggak punya waktu, aku terlalu sibuk. Nggak ada alasan. Itu tergantung prioritas kita di mana. Hati kita tuh nempelnya di mana. Di pekerjaan atau di pelayanan. Saya sekarang lebih banyak harus setiap hari duduk diam di kaki Tuhan. Dengerin apa yang dia mau. Saya ingin umur panjang, saya mau meski ubah pola hidup saya. Pola makan saya, pola tidur saya. Semuanya saya rubah. Saya ingin berkenan di hadapan Tuhan semakin saya belajar firman. Saya ingin merenungin firman. Karena kuncinya nempel sama Tuhan. Tidak ada yang lain. Prioritasmu harus Tuhan. Ketika menghadapi masalah apapun juga, prioritasmu juga harus Tuhan. Lihat, Yosafat menjadi takut. Tetapi apa yang dikerjakan? Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ilahi hal yang sama yang dia lakukan oleh Daud ketika dia semuanya dijarah, Ziklag, dijarah oleh orang Amalek. Bahkan pengikutnya mau lemparin dia dengan batu. Dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Ini juga yang sama. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Orang itu masalah untuk suruh doa mencari Tuhan. Karena doa itu membosankan bagi banyak orang Kristen. Dia pikir kalau berdoa, ya saya udah berdoa 3 hari sekali. Sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Berdoa bukan sekedar minta. Mau membangun keintiman, mau membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kau bangun hubunganmu dengan Tuhan, menghadapi masalah apapun, tekanan sehebat Yosafat pun, masalah seperti perempuan tadi, dia cari Tuhan secara
Sungguh-sungguh dia kejar Tuhan. Sekalipun dia kekuatannya sudah 12 tahun hampir habis. Belum lagi mengalami desakan orang-orang. Karena kemana Yesus pergi, dikerumun banyak orang. Dia harus cari Tuhan. Dia punya iman, kalau aku pegang ujung jubahnya, aku akan mengalami kesembuhan. Dia dengan sisa kekuatan dia cari Tuhan. Dan mengalami pemulihan. Hari ini engkau harus memiliki kerinduan lebih dari perempuan ini. Bukankah hidupmu sehat-sehat saja? Tidak kekurangan suatu apapun. Harusnya engkau lebih cari Tuhan daripada perempuan yang tadi. Yosafat juga mengalami yang sama. Hidupnya aman cari Tuhan, ternyata menghadapi masalah. Kita nggak akan bisa lepas dari masalah selama kita tinggal di bumi. Tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Nggak usah khawatir tentang masa depan. Nggak usah khawatir tentang anakmu. Nggak usah khawatir dengan suamimu. Nggak usah khawatir dengan pekerjaanmu. Jalan sama Tuhan. Dia menyertai. Dia memproteksi. Dia menjagai. Dia melindungi. Yosafat menjadi takut. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Seperti Bapak Ibu, semua yang ada di Victoria kan lagi puasa. Seperti orang Niniwe. Tadi dikirim Yunus untuk negur. Kalau engkau nggak bertobat, engkau akan terima murka Tuhan. Dan menyerukan pemimpinnya itu doa dan puasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Tuhan sumbernya bukan yang lain. Mencari Tuhan itu bukan hanya sekedar, ya aku cari Tuhan. Ya aku berdoa. Bukan, engkau mesti duduk diam dalam hadirat. Ingat tentang perempuan, Marta dan Maria. Maria sibuk melakukan ini dan itu. Dan Marta sibuk melakukan ini dan itu. Dan Maria hanya duduk diam di kaki Tuhan. Ternyata Tuhan lebih senang dengan Maria. Ternyata Tuhan lebih happy dengan Maria. Kenapa? Dia dengerin apa yang Tuhan mau. Tuhan tuh mau kita tuh dengerin apa yang dia mau. Kita jalan ngikutin apa yang dia inginkan. Dan apa yang terjadi kalau kita jalan dan ngikutin apa yang dia mau dan apa yang dia inginkan? Kita akan menikmati semua anugerahnya dan kemurahan. Kau akan mengalami pemulihan. Nggak usah khawatir. Nggak usah cemas. Nggak usah bingung. Capek, Pak. Iya, capek. Lelah, Pak. Iya, sakit, Pak. Iya, sakit. Tapi justru dari rasa sakitmu, gue kenal Tuhan yang kamu sembah itu seperti apa. Kadang kita harus dibawa ke dalam pengalaman-pengalaman seperti itu kok supaya kita kenal Tuhan. Supaya kita bisa ngerti firman dan berjalan sesuai firman. Tapi ujung dari semua yang kita kerjakan dengan rasa sakit karena proses permukaan itu, kau akan menikmati pemulihan. Ketika kau dipulihkan, dan suatu hari ketika kau dipulihkan, tidak hanya berhenti sampai dipulihkan, kau diberkati, kau dipromosi. Dan suatu hari kau akan dikirim orang-orang bermasalah dan orang-orang bangsa akan melayani dan mereka dipulihkan. Itu upahmu, rasa sakit yang hari ini kamu alami akan terlupas. Bapak Ibu, upah saya ketika saya menselingin orang, melayani orang, yang dulunya hidupnya babak belur, hidupnya rusak, hidupnya hancur-hancuran. Dan tiba-tiba dia mengalami pemulihan. Berapa bulan kemudian, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, telepon kembali menyaksikan bahwa hidupnya dipulihkan menjadi berkat. Itu upah saya. Rasanya bahagia. Rasanya saya seperti dapat cek dari surga. Dapat biliet giro dari surga. Cash. Bahagia. Saya nikmatin semua anugerah kemurahan. Saya ngomong sama istri saya. Nah ini kayaknya hidup kita dipanggil untuk membuat orang bahagia. Supaya kenal Tuhan dan mencari Tuhan. Orang yang bermasalah harus bahagia. Bukan berarti kita nggak ngalami masalah. Kita ngalami masalah, kita ngalami tantangan. Tapi kita jalan sama Tuhan. Kita nikmatin sama Tuhan. Ngalami proses permukaan. Ibu suka dengan khotbah saya sering kali ngomong itu permukaan. Proses. Harus mati daging. Saya sampai hari ini juga diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Mana ada yang enak ikut? Saya bilang ikut Tuhan enak. Ikut Tuhan tidak enak. Tapi ujungnya enak. Kamu ikut dunia, kamu enak di awalnya. Tapi di belakang engkau akan tanggung resiko. Ikut Tuhan itu tidak enak. Tapi ujungnya enak. Ujungnya engkau akan mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hidupmu akan diberkati. Hidupmu akan mengalami kelimpahan. Hidupmu akan mengalami anugerah. Itu udah janjikan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah berdosa, dia pasti digenapi. Janjinya pasti digenapi. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Maka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pak, aku hanya sendiri loh di rumah. Anak-anakku nggak peduli dengan Tuhan.
Hanya aku sendiri, suamiku juga peduli. Cari Tuhan. Alkitab berkata, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga akan diselamatkan. Kamu sendiri jadi buah sulung dalam keluarga. Kejar Tuhan, mencari Tuhan. Nanti engkau akan mengalami pemulihan yang ajaib. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawanmu. Lapor sama Tuhan. Kok dianiaya? Kok diperlakukan buruk? Kok difitnah? Dituduh, itu makanan saya. Bertahun-tahun saya ngalami seperti itu. Sebelum orang kenal saya sampai hari ini, saya ngalami proses permukaan seperti itu. Saya bayangin Bapak Ibu, saya itu jadi hamba Tuhan dari tahun 97. Orang kenal saya, Peter Victory kenal saya itu tahun 2021 bulan Agustus kalau nggak salah. Bulan Juli kalau nggak salah. Bisa bayangkan ya. Selama itu ngapain Pak? Diremukkan Tuhan. Dibentuk, digecek-gecek. Digecek-gecek kayak apa? Supaya hati ini selaras seperti yang dia mau. Supaya kedagingan ini mati. Hilang kesombongan dan keangkuhan. Tidak menjadi orang yang tamak. Motivasinya benar. Perlu waktu untuk permukaan. Nikmati kalau engkau sedang mengalami permukaan. Jalani dengan bahagia. Sambil senyum. Sambil makan yang enak. Tidur yang nyenyak. Serahin ke Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Yosafat. Kita lihat ya. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu untuk selama-lamanya? Diingatin. Bukan Tuhan gak ingat. Bukan Tuhan lupa. Tapi Yosafat ingatin. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan. Tidak putus asa. Dia berteriak, dia berseru, sampai Tuhan mendengar. Dia ingatkan, Tuhan, kalau di tahun-tahun yang lalu, engkau sudah tolong. Di 10 tahun yang lalu, engkau sembuhkan aku dari penyakit flu, pilek, dan lain sebagainya. Dari beberapa tahun yang lalu, engkau selamatkan aku sampai hari ini aku sehat. Dari beberapa tahun yang lalu, engkau angkat aku, engkau berkati aku. Aku percaya, di tahun ini, engkau juga akan berkati double porsi. Engkau akan lakukan kesembuhan. Bahkan engkau juga akan lakukan Tuhan yang sama, yang dahulu pernah bikin mujizat, bikin breakthrough, bikin terobosan. Perbuatan baik Tuhan di masa lalu itu menjadi jaminan buat masa depan kita. Katakan amin. Tuhan itu baik kan? Tuhan baik. Bahkan Tuhan mau lakukan double porsi atas itu. Kita lihat ya, kita lompat ayatnya banyak sekali. Kita lanjut. Di dalam ayat yang ke-13 mulai ya. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dan segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka, keluarganya cari Tuhan. Kalau engkau sendiri yang di rumah itu yang cari Tuhan, yang bertobat, kejar Tuhan. Puji Tuhan kalau anak-anak mau cari Tuhan. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, hinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jamaah. Dan bersurucamkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Bikinlah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Powerful. Tuhan yang berperang, bukan kamu. Amin. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapat mereka di ujung lembah di muka padang gurun Jeruah. Perhatikan. Ayat yang ke-17, catat baik-baik. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hei Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka dan Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Perhatikan apa yang terjadi. Berapa banyak kita yang sering mengalami masalah
Diperlakukan buruk rasanya kita ingin balas. Kan banyak kan ibu-ibu yang suaminya diambil pelakor, diambil wanita sundal, diambil wanita tobat. Kalau bisa temuin wanita tobat itu dimaki-maki, diomongin. Tidak perlu. Datang sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Kalau suamimu pacar belum bertobat, nangis sama Tuhan. Lapor sama Tuhan. Dengerin. Ketika istri nangis sama Tuhan, air matamu itu sangat berharga di matanya. Bayangin. Tuhan lihat anak kesayangannya. Ibu-ibu kita itu punya anak cewek itu proteksinya lebih loh. Kita ini kalau punya anak cewek itu, saya kalau punya anak cewek proteksi lebih. Bener-bener. Kalau mau nikah, harus ketemu saya dulu nih, lakinya model kayak apa ini. Harus tak ajak jalan dulu, ajak mancing mungkin. Ajak ngomong, ini kalau kamu nggak sungguh-sungguh sama anakku nggak usah nikah. Kamu nggak suka, balikin ke saya. Kenapa? Anak perempuan diproteksi, dijagain lebih loh. Dibanding anak laki-laki. Anak laki kan koboi. Bayangin ibu-ibu kan anak kesayangannya Tuhan. Nah kamu diperlakukan buruk. Kamu teriak-teriak, jerit-jerit kayak orang histeris, buat apa? Nangis sama Tuhan, bapamu nggak akan diam loh. Yosafat nangis sama Tuhan. Dia puasa, dia senengin Tuhan, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Kayak Tuhan ngomong, kamu nggak usah berperang, aku yang itu. Powerful nggak? Kalau engkau disakitin orang, kita ini anak kesayangannya Tuhan. Kita nggak usah bales. Tuhan yang merasa nggak enak nanti. Kok anak kesayanganku ini dikotak-katik orang ini. Oh, nggak sopan ini. Bayangin kalau engkau didapatin menyenangkan hati Tuhan. Bayangin kalau engkau didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Orang yang menyentuh kamu. Dia akan berurusan dengan Tuhan. Ingat nggak? Ada firman yang berkata begini. Jangan mengusik orang yang kurapi. Jangan kutuk nabi-nabiku. Dengerin. Bukankah kalian adalah orang yang diurapin Tuhan, orang kesayangannya Tuhan? Semakin hari kau kejar Tuhan, semakin hari kau senengin Tuhan, kau semakin didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Orang macam-macam sama kamu, dia berurusan sama Tuhan. Ngapain kita ingin balas? Ngapain kita ingin caci balik? Ngapain kita perlu komentar balik? Nggak usah, diam. Waktu kamu diam, kamu beri waktu sama Tuhan untuk membela hidup. Nah, kamu bela hidupmu sendiri, Tuhan nggak akan bela hidup. Serahin sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Dan Tuhan akan tunggu di tangan dengan cara. Dan yang terjadi, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyilah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan puji-pujian, dibuatnya Tuhan penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Benar Tuhan turun tangan. Ngapain kamu kotorin tangan? Ngapain kamu kotorin mulut? Serahin sama Tuhan. Lapor sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Kamu curhat sama pendeta yang salah, masalahmu bisa mengembara kemana-mana. Cari Tuhan. Cintai Tuhan, kejar Tuhan. Lalu Bani Ammon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, tidak menumpas dan memenangkan mereka. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Powerful nggak ini? Kita lihat ya. Kita lompat di ayat yang ke-26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian, di sana mereka memuji Tuhan, itulah sebabnya mereka menamai tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Kita lompat lagi di ayat 29. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Powerful nggak? Kalau hatimu tuh nempel sama Tuhan, Tuhan yang akan jadi pembelamu. Nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu bingung. Tuhan yang akan proteksi hidup. Tuhan yang akan jagai. Tuhan yang akan proteksi. Tuhan yang akan pulihkan hidupmu, kau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Hatimu yang harus diserahkan sama Tuhan sepenuhnya. Didedikasikan sepenuhnya sama Tuhan. Jangan jadi orang yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit gerutu, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit minta didoain, minta didukung-dukung. Cari Tuhan, kejar Tuhan, kau mesti dewasa di dalam Kristus. Tuhan mau kau dewasa di dalam Kristus. Hidupmu bukan hanya sekedar berkemenangan dalam masalah, tapi hidupmu suatu hari akan jadi berkat bagi banyak orang dan memulihkan banyak orang.
Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui. Amin. Amin. Saya ingin melihat nih tangannya orang diangkat yang berkemenangan ini. Halo. Loh, ini dengar semua apa enggak ini? Apa tertidur? Tuhan mau kita ini berkemenangan dalam segala hal. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, selalu mempermuliakan nama Tuhan. Yosafat ditolong Tuhan. Tuhan berperang menggantikan. Kalau ada orang jahat, atau suamimu jahat, nggak usah diomelin. Pulang kasih senyum yang baik, yang paling manis. Dan yang paling seksi. Pakai lipstick, beli baju yang seksi. Kasih makanan yang paling enak. Pak, boro-boro Pak dilihat, tetap lakukan. Kesetiaanmu akan membuahkan hasil. Kamu difitnah orang, kasih senyum saja. Kamu dianatin, bersyukur, nikmati. Sakit Pak, lelah Pak, capek lah. Khawatir Pak, cemas, aku bingung Pak. Datang sama Tuhan. Kamu dengan kesetiaanmu, dengan ketulusanmu, dengan kemurnianmu, engkau akan menikmati terobosan yang datangnya dari Tuhan. Makanya dibutuhkan ya, hati itu nempel sama Tuhan. Kalau hati kita ini nggak nempel Tuhan, nggak cari Tuhan sungguh-sungguh, hanya cari Tuhannya lewat ibadah toh, tapi kamu hari-hari biasa nggak duduk diam di kaki Tuhan, nyembah Tuhan. Sungguh-sungguh senengin hati Tuhan. Tuhan mau apa? Bergaul intim dengan Tuhan. Pak, aku kalau doa ngantuk loh, Pak. Pak, aku kalau doa nguap terus loh. Pak, aku bahkan kalau pengen tidur, susah tidur, aku baca Alkitab langsung bablas loh, Pak. Belajar. Ingat nggak waktu masa pacaran? Maunya dulu ada wartel. Kalau nggak disamperin. Ngobrol yang lama kalau bisa. Kalau nyetir mobil, cari daerah yang macet-macetan biar makin lama kan. Maunya ngobrol, cerita banyak, seneng, happy rasanya. Kita harusnya sama Tuhan kan begitu. Ingat nggak? Kalau kita meninggalkan kasih ya kita yang semula, suatu hari kata kita Pak Ayu kita akan dimuntahkan di hadapan Tuhan. Kamu tuh cinta Tuhan apa enggak? Orang aku cinta Tuhan doa kagak pernah. Isinya kalau kena masalah nangis jerat-jerit dan stres aku. Tuhan aku pusing. Telepon Bu Eli. Kalau enggak telepon saya. Pak doain ya pasti tak doain. Pasti tak doain. Cari Tuhan sendiri. Bertumbuh ke arah Kristus. Nanti kamu bertumbuh ke arah Kristus. Suatu hari urapanmu lebih powerful daripada Bu Eli. Kamu akan dikirim orang bermasalah. Dan jadi berkat. Bahkan jadi orang-orang seperti Bu Eli. Yang diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Saya tuh dengar kesaksian banyak orang. Bu Eli tuh hebat, Pak. Gini-gini. Oh iya, memang dia jalani hidupnya, mukanya luar biasa loh. Pantas dia mengalami kemenangan. Saya pun, orang pikir, wah ini, kamu kan nggak tahu apa yang saya jalani. Bawa belurnya saya, remukan saya. Orang ikut Tuhan tuh selalu ngelawan proses seperti ini. Nggak enak, nggak nyaman. Tapi ujungnya gue akan menikmati anugerah kemurahan Tuhan dan keajaiban Tuhan. Nah, Tuhan kita itu Bapa yang baik. Tuhan kita itu Bapa yang luar biasa. Dia mau kita menikmati semua anugerah dan kemurahan. Dia mau hidup kita itu mengalami kemenangan, mengalami breakthrough, mengalami terobos. Dan Tuhan mau kita menikmati janji. Hari ini ada orang yang sudah putus asa. Lihat betapa baiknya Tuhan di masa lalu. Kamu hari ini nggak punya uang. Lihat betapa Tuhan pernah berkati kamu kan. Kamu hari ini ingin mengalami kesembuhan. Berapa banyak Tuhan sembuhkan kamu di masa lalu. Kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan. Itu menjadi jaminan masa depan kita. Kalau di masa lalu Tuhan bikin kebaikan, di masa depan pasti Tuhan akan lakukan kebaikan. Bayangkan kalau engkau didapati menjadi orang kesayangannya. Kira-kira apa yang terjadi? Bukankah kita ini biji matanya Tuhan? Bukankah kita ini adalah orang yang berhak mewarisin menjadi ahli waris kerajaan Allah? Tapi bisa bayangkan, powerfulnya Tuhan kurang. Hanya kita kadang kurang nggak tahu dia. Kemarin hari Minggu ibadah raya saya kasih perumpamaan dulu. Kadang kita ini nggak tahu diri sama. Kita kenal Tuhan ya asal-asalan, kita nggak mau peduli Tuhan dan lain sebagainya. Kurang ajar malahan, nyuruh-nyuruh Tuhan dan lain sebagainya. Saya kasih perumpamaan. Ketika lagi nyetir di jalan, tiba-tiba ada anak nyebrang, nggak tahu dia nggak lihat lampu merah atau apa, atau lagi bawa motor.
Tiba-tiba ditabrak, dem, mati itu anak. Terus ternyata itu anaknya konglomerat, orang kaya raya, anak tunggal, belum nikah lagi, anak tunggal, anak orang kaya konglomerat. Tapi apa yang terjadi? Ketika mobil menabrak orang itu, orang kaya itu nggak tuntut kamu ke pengadilan. Dia nggak maki-maki kamu, tapi dia tanya, kamu kenapa? Ada yang sakit nggak? Kita obatin bawa ke dokter. Mobilmu rusak nggak? Setelah anaknya dikubur, dia telepon kamu. Kamu diundang makan ke rumah. Diajak makan. Bayangin. Ditanyain, kamu baik-baik saja? Ada yang terluka nggak? Ada sakit nggak? Kalau sakit, ayo kita ke dokter. Diajak ngobrol ke sana kemari. Tiba-tiba karena dia itu anak tunggalnya mati, semua hartanya dibalik nama, dipanggil notaris, dibalik nama atas nama. Kira-kira apa yang terjadi dengan hidup? Kamu tambah sungkan nggak? Kamu tambah hormat. Yuk, kok baiknya kayak begini gimana ya? Kamu benar-benar rasanya bisa nangis itu. Kamu merasa berdosanya luar biasa karena kamu sudah ngambil anaknya yang benar. Kamu tabrak. Semua hartanya jadi milik. Dibalik nama semua. Dianggap kamu anaknya. Diangkat anaknya. Bahkan semua diberikan sama kamu. Apa yang terjadi dengan hidup kamu perlakukan orang? Pasti kamu akan hormat, respect. Dia ngomong kamu turuti. Dan kamu ada perasaan nyesel seumur hidup. Karena itu sudah mengambil nyawa sekalipun nggak sengaja. Dengerin baik-baik. Bapa di surga juga sama berikan anaknya untuk kita. Harusnya kita yang dihukum. Harusnya kita yang menerima penghukuman itu. Tapi dosa kita diampuni. Kita diangkat anaknya. Kita diberkati. Tapi kita sering ngeyel. Kita sering bandel. Kita sering ngotot. Kita sering nggak peduli dengan Bapa kita di surga. Kita fokus pada diri kita sendiri. Padahal dia baik. Harusnya semua yang kita kerjakan, kita lakukan untuk ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak perlu khawatir lagi kan. Karena Tuhan menjadi jaminan masa depan kita. Baik Bu, dengerin baik-baik. Berapa banyak kita kurang ajar sama Tuhan, nggak peduli dengan Tuhan. Terus sudah nggak peduli, kadang kita ngadepin masalah, kita datang sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Dipulihkan. Diberkati loh. Nggak berhenti sampai diberkati, dipromosi. Pak. Kurang baik apa Tuhan kita? Terus kita nggak mau peduli dia. Kita ini sekedar datang minta ini, minta itu, mohon ini, mohon itu. Tuhan berkati aku, fokusku. Pokoknya aku harus diberkati. Menjadi orang yang egois sekali. Hari ini, berikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Hormatin Tuhan. Cintai Tuhan. Kalau aku ingin mengalami pemulihan, aku harus kejar Tuhan dulu lebih dari yang lain. Utamakan Tuhan. Kasih Tuhan. Lebih dari apapun juga. Tuhan menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan yang ajaib dan jasa. Dia baik. Dia Allah yang terlalu baik. Dia baik buat saya. Dan saya tidak mau tukar kemuliaan dengan hal yang konyol, hal yang membuat saya binasa. Saya mau cintai Tuhan, saya mau kasihin Tuhan. Saya mau dedikasikan seluruh hidup saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya komitmen dengan istri saya. Setelah kejadian yang kami alami bertubi-tubi, kita mau komitmen menyenangkan hati Tuhan. Kadang sakit rasanya. Kadang rasanya tidak enak. Jalan terus sama Tuhan. Kamu hari ini sedang bergumul. Kamu hari ini sedang berjuang. Jangan menyerah. Dia Bapa yang baik. Justru kamu koreksi diri dan berubah. Sikap yang buruk, sikap yang jahat yang gak peduli dengan Tuhan. Kamu berdoanya minta ini, minta itu, minta diberkati, minta dipulihkan, minta disembuhkan, dan lain sebagainya. Dan kamu gak peduli perasaannya. Belajar cintai Tuhan. Kasihin Tuhan. Ingin tahu hati. Sikap buruk yang jahat. Jelekin orang lain terus. Ngomong busuk tentang orang lain terus. Merasa dirinya paling benar sendiri. Berubah sekarang. Lihat sampai kedalaman batinmu sendiri kalau didapatin kejahatan. Didapat hal yang busuk dan jahat. Bertobat dan berubah. Dan Tuhan akan bawa hidupmu mengalami kemenangan demikian. Amin. Tuhan mau hidup mengalami pemulihan. Bukan sudah dipulihkan. Hidupmu akan dipakai untuk memulihkan banyak.
Tuhan mau pakai hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Namanya ditinggikan, dipermuliakan atas seluruh hidupmu. Tuhan mau janjinya yang ditulis dalam firman ini. Bahkan Tuhan berjanji kepada Abraham, kalau kita menjadi milik Kristus, kita berhak memiliki semua yang janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham menjadi milik kita. Itu menjadi bagian kita. Dimulainya dengan apa? Hatimu kejar Tuhan dan cari Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bahwa dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Angkat tanganmu, kamu berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Dalam nama Yesus, kau lihat setiap tangan yang terangkat ini. Mereka sedang bergumul, sedang struggle, sedang mengalami masalah apapun yang dihadapi. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Beri pengertian, beri hikmat, beri pewahyuan, wahyukan dirimu dalam hidupmu. Supaya ngerti firman, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia cari, apa yang harus diutamakan. Tuhan bekerja dengan caramu yang ajaib. Urapanmu turun dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa, kuasa Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Setiap orang yang ada di tempat duduknya dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Aku lepaskan urapan dari tempat ini. Aku berdoa sekarang orang-orang yang sedang alami sakit penyakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Aku lepaskan urapan kesembuhan itu mengalir in Jesus name. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, aku lepaskan urapan kesembuhan sekarang turun. Aku berdoa kuasa Allah, ada api Allah turun. Aku berkata-kata setiap penyakit dan kelemahan tubuh lenyap, pergi dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Berkati setiap orang yang ikut ibadah online ini. Dimanapun mereka berada, diberkatin Tuhan. Diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan, dilindungi Tuhan. Berkati PD Victory di Surabaya, Jakarta, Semarang, Bali, Malang, di Amerika, diberkatin Tuhan. Ada orang yang di luar negeri, di Italia, di Eropa, diberkatin Tuhan. Di Australia, diberkatin Tuhan. Kamu berdoa, PD Victory jadi berkat bagi banyak orang. Memulihkan orang-orang yang struggle, orang-orang yang berjuang, orang yang terluka. Dirangkul, dipeluk, dan mengalami kasih Kristus. Mereka diubahkan. Mereka bertumbuh ke arah Kristus semakin hari semakin powerful dan dahsyat. Kamu berdoa orang-orang yang terlibat dalam pelayanan PD Victory atau rajin ikut ibadah PD Victory. Mereka bertumbuh ke arah Kristus. Mereka menjadi orang-orang dewasa, orang-orang yang fokus pada tujuan Tuhan, bukan fokus pada masalah dan persoalannya. Orang ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka bertumbuh ke arah Kristus, diberkati, dipulihkan, mengalami Kristus secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan, berkati Bu Eli, jadi gembala di PD Victory, umur panjang, sehat, sempurna, yang datangnya dari Tuhan mengalir dalam hidup. Kami serahkan semua para pendoa, semua para pengurus wilayah diberkatin Tuhan, pemain musik, worship leader dan lain sebagainya diberkatin Tuhan. Fran diberkati Tuhan, melihat kesetiaan. Bu Hailing, yang lain yang di Semarang, yang di Bali, yang di Malang diberkatin Tuhan. Tuhan campurlah. Tuhan campurlah. Di Surabaya diberkatin Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kasih karunia melimpah-limpah. PD Victory semakin mengembangkan sayap ke kanan ke kiri. Jadi berkat bagi banyak orang. Orang di dalamnya bertumbuh ke arah Kristus semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.